Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak ibu saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat lain yang Allah curahkan kepada diri kita, dan semoga semua nikmat itu akan senantiasa ada pada diri kita sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fiddin azzakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita malam ini adalah tentang membangun rumah di surga. Karena sesungguhnya yang namanya rumah ini adalah perkara yang sangat dibutuhkan. Hari ini manusia berlomba untuk mendapatkan rumah. Apapun cara akan mereka lakukan. Ada yang dengan kredit, ada yang dengan menyewa, ada menyewa rumah besar, ada rumah kecil, sampai menyewa rumah yang cuma sekedar bedakan asal cukup disebut sebagai sebuah rumah. Artinya rumah merupakan perkara yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Kalau seandainya kita ini kada perlu rumah, ya kan? Kalau kita seandainya kada perlu rumah, kada ada lagi komplek-komplek yang ada ini. Kita cukup tidur di pinggir-pinggir jalan, di bawah-bawah pohon. Ini kada perlu rumah namanya. Tapi karena rumah adalah perkara yang diperlukan oleh manusia, dan manusia berusaha dengan sekuat tenaga untuk mewujudkan rumah mereka tersebut, dan itu berada di dunia, maka bagaimana seandainya rumah tersebut Allah Subhanahu wa taala sediakan di akhirat? Seperti apa rumah yang ada di akhirat? Kalau rumah di dunia mungkin kita akan melihat rumah yang temboknya terbuat dari batu marmer, lantainya terbuat dari batu granit misalnya. Ini kita sudah mengatakan ini rumah istimewa, rumah yang sangat mahal, rumah yang sangat mewah. Kita menganggap rumah seperti itu. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang rumah yang ada di surga. Beliau mengatakan labinatum min dhahab wa labinatum min fiddah. Batu batanya ada dua macam. Ada batu bata yang terbuat dari emas, ada batu bata yang terbuat dari perak. Bisa bayangkan pian kalau batu batanya dari emas dan perak. Kalau di dunia kada kawah. Sebab belum tuntung rumah pian sudah habis. Hari ini dipasang batu batanya, esok pagi hilang batu batanya, dicuntan maling. Ya kan? Karena batu batanya dari emas dan batu batanya dari perak. Wa milatuhal misik al-adfar. Lalu semennya, campuran semen untuk melekatkan bata-batanya itu terbuat dari misik yang sangat harum. Jadi lain semen kita biasa, ini misik yang berbau sangat harum. Wa hasba'uha al-yaqutu wal lu'lu'. Lalu batu kerikilnya yang untuk menyampur cor-corannya tadi itu terbuat dari batu permata yakut dan batu permata lu'lu'. Dari batu permata, campuran semen, pasir dan kerikilnya. Ini kerikilnya terbuat dari batu permata. Wa turbatuha al-wars wa za'faran. Pasirnya terbuat dari wars dan za'faran. Ini sejenis bahan atau wangi-wangian atau pewarna yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab. Man yadkhuluha yakhlut la yamut. Lalu kalau kita masuk ke dalam rumah yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang masuk dalam rumah tersebut yakhlut, dia akan kekal. La yamut, tidak akan pernah mati. Kalau kita apalagi rumahnya kredit, di luar banyak hutang ya. Kalau masuk ke dalam rumah nang dipikirkan membayar hutang. Tapi ini tidak, yakhlut la yamut.
kekal dia di dalam rumah, di dalam tempat tersebut, dan tidak ada yang namanya kematian. Wa yan'am la yab'as, selalu mendapatkan nikmat. Tidak ada yang namanya susah di dalam rumah di surga. Tidak seperti di rumah kita, mungkin kita masuk hari ini ke rumah kita, pulik begawe, hendak mengolah kopi, gulanya habis. Hendak menjarang banyu, gasnya habis. Ya kan, ada masalah-masalah yang mungkin kita dapati, tapi ini tidak. Yan'am, akan selalu mendapatkan nikmat. Yan'am wala yab'as, selalu mendapatkan kenikmatan di dalam rumah tersebut. La tabla syababuha, orang yang berada di rumah-rumah tersebut kada pernah tuha, anum tarus, ABG tarus, tidak ada ceritanya tua. La yabla, la tabla syababuha, tidak pernah tua. Wala tukharraq thiyabuhum, dan baju-baju mereka pun tidak pernah menjadi usang. Pian hendak bejumpalitan di dalam rumah itu bajunya kada pernah kusut. Kalau kita di sini kan duduk setumat di kursi, belakangnya sudah seperti minta disetrika. Ini tidak, baju tidak pernah rusak, baju tidak pernah menjadi jelek di dalam rumah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita melihat rumah yang seperti ini, tentu kita menginginkan untuk mendapatkan rumah di surga seperti itu. Karena kita ini sebenarnya orang-orang surga. Bapak kita Adam, ibu kita Hawa, itu KTP-nya asalnya surga. Ya kalau kemudian gara-gara iblis digoda lalu diturunkan ke dunia ini. Di mana kampung pian? Di surga kampung kita. Itu adalah kampung halaman kita. Maka ketika kita pulang ke kampung halaman ini, insya Allah, maka kita akan mendapatkan rumah-rumah di kampung halaman kita. Itu adalah keinginan kita. Siapapun akan menginginkan kalau pulang ke kampung halamannya pasti mereka akan punya rumah. Kalau pulang ke kampung halaman kada berisi rumah, ini yang repot. Hendak guring di mana? Guring di rumah keluarga, guring di masjid, atau cari kontrakan. Tapi tidak, ini telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang akan bisa menjadikan seseorang mendapatkan rumah yang sedemikian rupa yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada beberapa amalan yang akan menjadikan seseorang mendapatkan rumah dengan spek yang seperti disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Islam, iman, dan hijrah. Islam maknanya amalan-amalan secara zahir, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ini amalan-amalan zahirah yang disebut sebagai Islam. Yang kedua adalah iman. Iman itu adalah amalan-amalan batin. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qadar yang baik dan takdir yang buruk. Itu kita mengimaninya semua. Ini adalah urusan-urusan hati. Ketika dua perkara ini kita lakukan dan ditambah dengan membenarkan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat pertama. Iman, Islam, dan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ini kita kada mungkin bisa mendapatkan rumah di surga. Tanpa Islam, tanpa iman, tidak membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mungkin mampu untuk menebus KPR-nya rumah di surga kadang-kala ditebus. Kita pasti akan ditolak untuk mendapatkan rumah. Kan kita kalau ngajukan surat ini kan kalau syaratnya kurang apa? Ditolak. Ditolak kita, tidak bisa kita mendapatkan rumah di surga tersebut. Dan yang paling utama adalah karena banyak orang yang iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada semua yang disuruh beriman. Dia pun mengaku sebagai orang yang berislam. Akan tetapi yang paling utama dari itu semua adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling utama. Karena banyak orang yang mengaku beriman, Islamnya mengaku bagus, imannya mengaku benar, akan tetapi mereka campur keimanan dan keislaman mereka dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dalam keimanannya selalu dicampur dengan yang namanya kesyirikan. Maka orang yang datang dengan melakukan kesyirikan, mereka akan ditolak untuk mendapatkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah."
Orang yang menyekutukan Allah haram bagi mereka untuk bisa masuk surga. Artinya haram bagi mereka untuk mendapatkan rumah di surga. Lalu kalau tidak dapat rumah di surga, dapat rumah di mana? Wa ma'wahun nar. Mereka akan dapat rumah susun karena di neraka, tapi tempatnya ditumpuk oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang tidak bertauhid. Demikian pula dengan hijrah. Hijrah itu makna awalnya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kenapa mereka pindah? Karena tidak bisa menjalankan agama. Orang yang tidak bisa menjalankan agama di satu tempat, maka wajib hukumnya untuk pindah ke tempat lain demi menyelamatkan agamanya, demi menyelamatkan keyakinan yang ada pada dirinya. Ini hukum asal hijrah. Tapi ketika hijrah sudah tidak ada lagi, sebagaimana hari ini kata Nabi, la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, maka yang dimaknai para ulama hijrah ini adalah hijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan. Hijrah daripada bid'ah menuju sunnah. Hijrah daripada kesyirikan menuju kepada tauhidullah. Hijrah daripada kejelekan-kejelekan menuju kepada perkara-perkara yang baik. Ini yang disebut dengan hijrah. Dan orang yang telah melakukan Islam, hijrah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan sebenar-benarnya iman, orang seperti ini akan diberi jaminan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan kapling rumah di surga. Apa kata Nabi? Ana za'imun, saya sebagai penjamin, kata Rasulullah. Kalau Rasulullah yang menjamin, kita jangan khawatir. Kalau ulun yang menjamin, pian boleh khawatir atau harus khawatir. Kayak apa wani-waninya menjamin? Ya kalau jamin masuk surga, jamin dapat syafaat. Kan ada orang kayak itu karena kalau sudah yang dijamin surga lewat samping, karena biayanya sertifikatnya ditebus di sebelah. Yang jamin syafaat karena ada lagi harganya macam-macam. Saya tidak berani, tapi ini jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana za'imun liman amana bi wa aslama wa hajara. Aku menjamin orang yang beriman kepadaku, lalu mereka ini berislam dengan benar dan berhijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan. Baitun fil rabtil jannah, rumah di pinggir surga. Wa baitun fi wasatil jannah, rumah di tengah surga. Wa bait fi a'la ghurafil jannah, dan rumah di surga yang paling tinggi, di tempat yang tinggi di dalam. Jadi ada 3 yang dijamin Rasulullah, yang di pinggir, di tengah, dan di tempat yang paling tinggi. Ini tergantung seperti apa iman dan Islam kita dan seperti apa hijrah kita. Mungkin orang yang di peringkat yang tinggi akan mendapatkan di tempat yang tinggi. Yang tengah-tengah ya mendapatkan fi wasatil jannah, di tengah-tengah surga. Yang agak di bawahnya lagi akan mendapatkan di pinggir surga. Pian mau mendapatkan di pinggir surga? Mau lah Pak? Hendak di atas lah Pak. Di pinggir kita sudah terima kasih Pak. Surga ngarannya ini Pak. Ya kalau lain perumahan ini surga. Kok biar nggak ada berumah kita ini besi gubuk di surga gak ada masalah. Yang penting masuk dalam surga duluan. Ini yang penting. Maka ini jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan faman fa'ala dzalik, orang yang melakukan Islamnya, hijrahnya dan imannya, ini ciri-cirinya seperti apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi menyebutkan ciri-ciri orang-orang ini tadi. Orang yang Islamnya baik, orang yang imannya baik, orang yang hijrah, meninggalkan perkara-perkara jelek menuju kepada perkara-perkara baik. Seperti apa sih cirinya? Maka kata Nabi, lam yada' lil khairi matlaban wala minasyarri mahraba. Orang-orang ini tidak pernah meninggalkan perkara-perkara baik kecuali langsung dikerjakan. Ada perkara baik langsung dikerjakan. Mengerti tentang ilmu agama, tentang amalan-amalan sunnah atau amalan-amalan yang bermanfaat, langsung dia kerjakan. Tidak pernah dia melihat sebuah amal yang dia tahu dan dia tidak mengerjakan. Tidak pernah seperti itu. Apapun daripada amal, selama dia mampu untuk mengerjakan, langsung dia kerjakan. Wa minasyarri mahraba. Dan orang-orang seperti ini akan lari daripada kejelekan. Artinya apa? Semua kejelekan ketika dia melihat, dia lari, dia tinggalkan. Dia berusaha untuk tidak melakukan semua kejelekan. Dari kejelekan yang paling kecil sampai kejelekan yang paling besar. Semampu dia
dia selalu berusaha untuk meninggalkan kejelekan-kejelekan tersebut. Artinya orangnya ini seperti apa? Orang yang pandai di dalam melihat kesempatan. Ada kesempatan berbuat baik, segera dia lakukan. Ada kesempatan untuk sedekah, dia bersedekah. Ada kesempatan untuk membantu sesama muslim, dia bantu sesama muslim. Ada kesempatan untuk membaca Al-Quran, dia baca Al-Quran. Ada kesempatan untuk bertasbih, berzikir kepada Allah, dia lakukan perbuatan-perbuatan baik. Demikian pula kejelekan-kejelekan dia akan selalu meninggalkan. Ada kesempatan untuk berbuat jelek, duduk-duduk timbul ghibah kepada orang lain, dia tinggalkan. Ada perbuatan ingin mencela orang lain, dia beristighfar kepada Allah, dia doakan temannya yang dia mungkin berprasangka jelek. Semua perkara-perkara jelek tadi dia tinggalkan, dan semua perkara-perkara baik dia berusaha untuk melakukan. Apa kata Nabi SAW? Yamutu haitsu syaa in yamut. Orang ini matinya kapan saja sudah, pokoknya kalau dia mati pasti mendapatkan rumah tadi. Jadi kapan saja semau dia mau mati kapan, kasarnya kayak itu. Hendak mati bila sudah ada jaminan. Artinya mati kapanpun dia mati, maka dia akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi jaminan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang pertama. Artinya iman, Islam, hijrah, di dalamnya termasuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara penting untuk mendapatkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dengan membangun masjid. Masjid ini tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang selalu memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, ahabbul biladi ila Allah masajiduha. Tempat yang paling baik, satu lokasi yang paling baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjid. Artinya masjid ini tempat yang dicintai oleh Allah, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang itu tergantung hatinya kepada masjid, seseorang itu cinta dengan memakmurkan masjid, ini tanda keimanan. Dan bukti bahwasanya seseorang itu berada di tempat yang dicintai oleh Allah, Allah pun akan memberikan jaminan yang baik pada orang ini. Apa kata Allah? 7 golongan yang mendapatkan naungan pada saat Yaumul Mahsyar, hari di mana matahari didekatkan dalam jarak 1 mil. Salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki atau seorang wanita pun juga termasuk. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya tergantung di masjid. Maknanya apa? Orang ini senang dengan masjid. Orang ini senang memakmurkan masjid. Karena Allah juga mengatakan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah, itu kata Allah Subhanahu wa taala, adalah mereka hanya orang yang beriman. Orang yang suka syirik tidak senang dengan masjid. Senangnya ke tempat keramat yang ada kelambu kuningnya misalnya. Itu orang yang tidak imannya kepada Allah kada beres. Panas kalau masuk masjid. Tapi kalau sudah di dalam kuburan keramat 2-3 harinya tahan. Apa mang nang ditunggu mang? Kalau dapat wangsit gasan togel gitu ya. Ya kan? Nembak buntut misalnya, atau dapat apa. Nah ini. Dia tidak suka masuk ke dalam masjid mendapatkan sakinah, mendapatkan rahmat, ditenangkan oleh Allah hatinya. Dia tidak senang. Dia senang di tempat-tempat seperti itu. Makanya Allah mengatakan, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari akhir, yang selalu mengerjakan sholat di masjid. Karena sebuah tempat yang paling bagus dicintai oleh Allah, dan sholat adalah bentuk permintaan kita, penyembahan kita kepada Allah. Maka lakukanlah itu semua di tempat yang dicintai oleh Allah. Allah senang dengan masjid, dan kita mendekat kepada Allah dengan sholat. Lakukan sholat di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni masjid. Wa itaz zakat, dan membayar zakat, bersedekah orang-orang seperti ini. Walam yakhsha illallah, mereka tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri masjid. Dan orang yang membangun tempat yang dicintai oleh Allah, tempat yang bisa menjadikan orang-orang yang berada di dalamnya menjadi orang-orang yang dilindungi oleh Allah, tempat yang menjadikan orang-orang yang ada di tempatnya menunjukkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengatakan, man bana lillahi masjidan,
banallahu lahu baitan fil jannah. Orang yang membangun masjid untuk Allah, ini rumahnya Allah. Saya membangunkannya untuk Allah. Kayak developer juga. Saya bangun rumah. Rumah siapa Pak? Ini saya membangun rumah gasan Pak Anto. Sudah. Sidin ampunnya. Saya cuma membangunkan. Ini gasan Sidin. Setelah jadi diserahkan lawan Sidin. Hendak dibakar pulang lawan Sidin. Hendak dijulungnya kemana. Hendak diulahnya kandang ayam. Kita kada mau tahu. Yang jelas sesuai dengan yang diinginkan oleh orang yang memintanya. Demikian pula kita membangun masjid hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menjelaskan, masjid itu tempat menyembah Allah, bukan untuk melakukan kesyirikan. Masjid untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berdoa kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan macam-macam telah dijelaskan. Orang yang membangun masjid hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membangunkan untuk orang ini sebuah rumah di surga. Kayak apa rumahnya? Di sini batu batanya batu bata biasa dari Sungai Tabuk. Ya kan? Marmernya mungkin, granitnya ini mereknya mungkin Essenza, ya kan? Lantainya keramik mungkin. Ini batu batanya emas, diganti oleh Allah dengan batu bata emas. Diganti dengan batu bata perak. Pasirnya kada mau ulah mata kelimpanan, wangi kata Allah Subhanahu wa taala. Semen-semennya wangi dan semuanya serba indah. Ini yang akan menjadi ganti bagi orang-orang yang membangun masjid ketika mereka berada di dunia. Dengan syarat, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah dari harta yang halal dan dicari dengan cara yang halal. Syaratnya. Kita kalau sampai ada kan orang-orang yang korupsi dan segala macam, atau jadi penyanyi, jadi foto model dan segala macam, tapi bangun masjid. Ini hartanya harta dari mana ini? Kalah kita dengan orang jahiliyah. Ka'bah itu pernah dibangun. Karena sudah pindah kada baik, dibangun. Dibangun, kenapa Ka'bah itu menjadi kecil hari ini? Kalau kita ke Ka'bah itu kan, ini Ka'bah, ini kan ada Hijr Ismail yang berputar untuk batu. Nah ini Ka'bah dulu, Ka'bahnya sampai situ. Ka'bah ini dulu sampai ke sini. Lalu Ka'bah itu dibangun. Dan orang-orang jahiliyah, orang jahiliyah ini yang nyembah batu itu mengatakan Ka'bah ini kita bangun tidak boleh memasukkan uang riba, tidak boleh memasukkan uang hasil merampok, tidak boleh memasukkan uang-uang haram, tidak boleh. Ka'bah hanya akan dibangun dengan hartanya Ka'bah. Bagaimana Ka'bah itu punya harta? Nanti ada orang datang, sedekah selawan Ka'bah ini sedekah. Saya sedekah untuk Ka'bah, diandaknya duitnya di situ. Nah, Ka'bah ini dibangun dari uang itu saja, tanpa menambah uang-uang yang lain yang berasal dari tempat-tempat yang tidak jelas. Dibangun ternyata cukup cuma seitu tadi. Kadang-kadang habis dibangunnya, duitnya kada cukup, hartanya. Makanya dibangun seperti yang hari ini, ditambah dengan Hijr Ismail untuk menandai bahwasanya bangunan Ka'bah itu sebujurnya sampai di situ. Tapi intinya bukan ini. Intinya kita melihat orang jahiliyah membangun rumah ibadah, mereka tidak mau pakai duit jelek. Mereka tidak mau memakai duit yang haram. Mereka tidak mau memakai duit dari sumber-sumber yang tidak jelas. Orang jahiliyah saja untuk tempat ibadahnya mereka memakai uang-uang yang jelas. Lalu ketika kita menginginkan rumah dengan batu bata dari emas dan perak, batu-batunya terbuat dari yakut dan lu'lu', semuanya dengan semen yang berbau wangi, tanahnya berbau wangi, maka yang kita ingin lakukan ingin kita dapatkan seperti itu, maka lakukan dengan membangun rumah Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang baik, dengan jalan yang baik, dan juga dengan keikhlasan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagai peringatan bahwasanya uang zakat itu tidak boleh dimasukkan ke dalam pembangunan masjid. Kadang-kadang kita ini mendapati orang yang pindah setengah makal, datang ke masjid bawa duit zakat. Pak, ini zakat ulun. Ke sana Bapak. Ini kan ada wayahnya orang berzakat-zakatan. Ini kenapa pian maatar duit zakat? Gasan membangun masjid ya. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Tidak ada dalam 8 orang yang bisa mendapatkan zakat itu si masjid, kan ada ngarannya di situ.
8 orang yang berhak untuk 8 asnaf itu tidak ada yang namanya masjid. Kan fuqara, masakin, muallaf, ibnu sabil, wal ghari, orang yang berhutang, ya kan? Terus orang yang fi sabilillah. Ada masjid, ada. Kalau ada masjid jumlahnya 9 nggak enak. Karena 8 lagi. Maka tidak boleh. Masjid bukan tempat untuk memberi zakat. Ini orang ma'akal. Hendak zakatnya beres, lawan dapat pahala jariah. Nah, ini kan ngaco tapi itu. Ya zakat. Kalau hendak sedekah untuk masjid, untuk memberikan di masjid, ya beri saja masjidnya. Karena orang yang memberikan infak untuk membangun masjid, dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang membangun, karena tidak semua orang bisa bangun masjid, karena semunyaan orang, dan kada baik juga semunyaan orang bangun masjid. Pian besi masjid, Pak Haji besi masjid. Kebanyakan masjid siapa yang sembahyang? Kita sembahyang masjid kita seorangan, antum masjid seorangan, Pak Rudi masjid seorangan, Pak Anto masjid seorangan. Semunyaan orang besi masjid. Ya kada rame lagi masjidnya. Iyalah bujur lah. Berataan besi masjid. Karena ke masjid kah? Masjid seorang juga ada. Ini besi masjid nah. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun sebuah masjid untuk Allah subhanahu wa ta'ala, walau kamafhasil qatat, meskipun seperti sangkarnya kucing, sangkarnya burung atau sangkarnya kucing, aw asghar, atau lebih kecil, kayak sarangnya jangkrik misalnya, atau sarangnya burung walet misalnya, ya kan? Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Artinya ketika kita infak untuk pembangunan masjid, meskipun sedikit yang kita infakkan, mungkin yang kita infakkan hanya cukup untuk membeli keramik 1 kotak, tapi dengan infak itu berdasarkan hadis ini, meskipun kecil kata Nabi seperti rumah burung atau lebih kecil daripada rumah burung, maka orang yang seperti ini yang menginfakkan dengan ikhlas dari harta yang baik, dari cara cari hartanya yang baik, maka Allah tetap akan membangunkan rumah untuknya di surga. Nah, ini istimewanya ketika seseorang mampu untuk membangun masjid. Ini amalan yang kedua. Lalu amalan yang ketiga, kada semunyaan orang mampu bangun masjid, kada semunyaan orang punya uang, karena masjid ini perlu duitnya banyak. Tidak semua orang mampu untuk membangun masjid. Apa yang perlu bisa dilakukan? Dalam riwayat dikatakan qiraatu suratil ikhlas, membaca surat al-ikhlas. Nabi SAW mengatakan, man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrat banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad 10 kali, maka akan dibangunkan rumah di surga. Nah, ini salah satu amalan ringan. Karena Islam itu agama yang Masya Allah, agama yang, karena agama ini benar, agama ini datangnya dari Allah, dan kita yang menciptakan adalah Allah. Maka Allah itu tahu bagaimana caranya ngatur manusia ini. Allah tahu kalau manusia kayak ini diberi ini, ada yang kada mampu diberi yang ini, ada yang kada mampu diberi ini, terus sampai yang paling mudah manusia akan mampu untuk melakukannya. Bangun masjid perlu harta dan segala macam, diberi jalan oleh Allah, baca 10 kali qul huwallahu ahad. Ini cukup bagi kalian untuk bisa mendapatkan bangunan rumah di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kegampangan Islam, mudahnya Islam. Jadi salah ketika orang ada yang mengatakan Islam itu susah. Dan ketika Islam itu sudah mudah, jangan dipersulit. Karena kadang-kadang ada manusia ini yang mempersulit urusan-urusan dalam agama. Diulahnya ngalih agama ini. Ad-dinu yusr, di agama ini mudah. Dan tidaklah orang yang mempersulit dalam urusan agama, pasti dia tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Contohnya Bani Israel disuruh kurban sapi. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Sudah cari sapi. Sapi kan jelas kalau modelnya sapi. Ya sudah cari sapi, sembelih, beres. Tapi tanya, sapinya kayak apa? Sapinya kayak ini. Warnanya apa? Warnanya kayak ini. Anunya kayak apa? Ininya kayak, akhirnya dia mempersulit sendiri. Akhirnya dia pun harus mendatangkan sapi yang mungkin pada saat itu di dunia cuma ada 1 sapinya. Sapi yang dikorbankan oleh orang-orang Bani Israel ini.
mempersulit dirinya sendiri. Jangan, agama jangan dipersulit, karena agama itu mudah. Allah memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya. Allah tidak yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan keringanan untuk kalian. Wala yuridu bikumul usr. Allah tidak menginginkan kalian itu menjadi sulit, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang ketiga. Amalan yang keempat, hamidallah wa yastarji' 'indal musibah. Orang yang selalu memuji Allah dan beristirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika mereka mendapatkan musibah. Ini sebuah adab atau aturan yang diajarkan oleh agama Islam. Selalu menyerahkan segala perkara itu kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan kami ini berasal dari Allah, akan dikembalikan kepada Allah. Artinya kita ini berserah diri bahwasanya semua yang datang kepada kita daripada musibah ini merupakan kehendak Allah. Dan orang-orang yang cerdas akan menganggap bahwasanya semua musibah yang datang itu tujuannya adalah untuk kebaikan orang yang diberi musibah. Kita ini mungkin diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita ini mikir, kenapa saya diberi sakit? Ternyata kita ini jarang di rumah. Jarang di rumah. Lawan anak jauh. Lawan istri kada tapi bepandir, datang malam guring, subuh bangun hilang, diberi garing lawan Allah. Supaya apa? Supaya di rumah, supaya kawa bepandiran lawan anaknya, supaya bisa makan masakan istrinya, supaya bisa bercanda dengan anak-anaknya, diberi garing. Hikmahnya di situ. Hilang duit ini, hanya gajian hilang. Mikir-mikir apa kira-kira? Allah tegur kita mungkin kurang sedekah, kita mungkin zakatnya masih ngawur. Nah, maka ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah itu menginginkan semua yang diberikan itu adalah kebaikan. Demikian pula disebutkan dalam sebuah riwayat ketika seseorang itu punya anak, idza mata waladul abdi qala Allahu li malaikatih. Ketika seseorang hamba itu punya anak, lalu anaknya ini meninggal dunia, lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, sedangkan Allah Maha tahu. Qabattum walada abdi, kalian telah mencabut nyawa anak daripada hambaku. Maka malaikat fayaqulun na'am, ya wahai Allah, kami telah mencabut nyawa anak-anak hambamu. Fayaqulu qabattum thamrata fuadih, kalian telah mencabut bunga hatinya, kalian telah mengambil kecintaan dirinya dari dirinya. Kalian telah mengambil sesuatu yang dia sayangi dari pelukannya. Maka malaikat pun mengatakan fayaquluna na'am, iya wahai Allah, kami telah mengambil bunga hatinya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun bertanya, mada qala abdi, lalu hambaku itu setelah anaknya kamu ambil, kamu cabut nyawanya, apa yang hambaku katakan? Maka fayaqulun, malaikat pun mengatakan hamidaka wastarja'ak, dia memujimu dan dia beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah mengatakan fayaqulu ta'ala ubnu li 'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamd. Bangunkan untuk hambaku ini tadi yang sabar dan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ketika mereka mendapatkan musibah, istirja mengembalikan semuanya kepada Allah. Diberi sakit, diberi musibah apapun, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubnu li abdi baitan fil jannah, bangunkan untuk dia rumah di surga. Wasammuhu baital hamd, dan beri nama rumah tersebut, kompleknya diberi nama komplek al-hamd, pujian. Kenapa? Karena orang ini diberikan musibah tetap selalu dalam keadaan memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu bentuk kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sebuah kisah disebutkan bahwasanya ada seseorang ini datang kepada Nabi bersama anaknya. Anaknya kecil datang kepada Nabi. Dan anaknya ini lucu, Masya Allah, bagus sekali muka anak ini tadi. Lalu Nabi bertanya, siapa dia? Ini anak saya wahai Rasulullah. Masya Allah, anakmu. Lalu setelah itu beberapa waktu kemudian Nabi tidak lagi melihat orang ini tadi. Maka ditanyakan oleh Nabi, mana si fulan yang bersama anaknya biasanya datang? Maka kemudian orang ini datang, tapi dia sendirian dia datang. Lalu ditanya oleh Nabi SAW,
Mana anakmu? Dia sudah meninggal wahai Rasulullah. Jadi saya tidak ke sini dengan sebab mengurusi anak saya ini tadi. Dan ketika dia ditanya, tetap dia memuji Allah dan dia beristirja kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini yang dikatakan akan mendapatkan sebuah rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan untuk membangunkan, ubnu li abdi, bangunkan untuk hambaku sebuah rumah. Allah yang memerintahkan untuk mengerjakan rumah tersebut. Nah, ini salah satu keistimewaan bagi orang-orang yang mendapatkan musibah. Karena hari ini pun hari yang penuh dengan musibah. Kita banyak kena musibah hari ini, corona dan segala macam musibah. Istirja. Kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala, selalu mengembalikan perkara-perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu perkara lagi dan mudah. Mudah insyaallah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian merapatkan shaf itu salah satu sebab orang dibangunkan rumah di surga. Ini kayak apa Ustadz, corona ini renggang-renggang ini, kita ada bicara yang masalah seperti itu. Ini masalah-masalah luar biasa. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Yang kita maksud di sini adalah dalam keadaan normal, ya kan? Dalam keadaan normal. Keadaan kita kelaparan, adanya cuma babi misalnya, kayak apa? Ya dimakan babinya. Iya kan? Secukupnya untuk menghilangkan lapar agar kita tidak mati. Jangan timbul dimakan babinya, pahanya sebutingan dimakan. Lain. Ini ketujuh ngarannya itu. Ya kan? Ini merapatkan shaf. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sadda furjatan banallahu lahu baitan fil jannah wa rafa'allahu biha darajah." Orang yang menutup celah shaf, maka Allah akan membangunkan rumah untuk mereka di surga. Artinya memperhatikan. Shaf itu diperhatikan. Shaf itu harus rapat. Shaf itu harus lurus. Sawwu sufufakum, kata Imam. Fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Merapatkan, meluruskan shaf itu termasuk di dalam kesempurnaan salat berjamaah. Ini diperhatikan. Karena biasanya dalam keadaan normal sering kita melihat shaf yang lurus, yang bagus itu shaf pertama. Shaf kedua mulai renggang, kayak sisir yang asan mencari kutu itu. Nah, mulai renggang kayak itu. Mundur ke shaf ketiga, nah mulai renggang kayak sisir ganal. Ke belakang, tambah ke belakang kayak sisirnya di sawah, apa itu namanya? Hah? Yang asan menggaris di sawah, tambah renggang. Nah, ini tidak memperhatikan shaf. Padahal shaf itu ketika dirapatkan, diluruskan dalam kondisi normal, ini saya cerita dalam kondisi normal, maka ini akan menjadi sebab seseorang bisa mendapatkan bangunan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa rafa'allahu biha darajah. Allah angkat derajat orang-orang yang seperti ini. Orang yang merapatkan shaf ini diangkat oleh Allah. Selain dibikinkan rumah, diangkat derajat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keutamaan daripada shaf. Man wasala shaf, man wasala sufuf wasalahu Allah, wa man qata'aha qata'ahu Allah. Orang yang menyambung shaf akan disambung urusannya oleh Allah. Artinya orang yang merapatkan shaf ini segala urusannya akan dimudahkan oleh Allah. Wa man qata'ahu, orang-orang yang merenggang-renggangkan, memotong-motong shaf, kaina datang membawa koper sembahyang, diandaknya di sebelahnya. Ini cari perkara orang kayak ini. Bawa tas diandak di sebelahnya. Kalau orang mau shaf lagi kan terpotong shaf ini dengan tas orang ini tadi. Orang ini akan dipotong juga urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibikin susah orang-orang yang seperti ini. Ini perlu diperhatikan masalah shaf ini, perkara-perkara yang kita harus memahaminya dan bisa menempatkannya. Ini yang kelima. Yang keenam, orang yang meninggalkan debat serta dusta dalam bercanda dan juga orang yang berakhlak baik. Debat ini adalah perkara yang tidak disukai. Tapi ada perincian. Ada orang yang mengatakan pokoknya tidak mau debat, tapi hobinya mencari gara-gara. Kadang mau debat tapi hobinya cari gara-gara. Nah, yang dimaksud debat yang tidak boleh ini adalah orang yang tidak punya ilmu dan tidak ada kepentingan untuk berdebat, lalu dia berdebat. Ini yang tidak boleh. Ini terlarang. Hukum asalnya debat itu haram. Orang yang seperti ini melakukan keharaman. Tetapi ketika debat itu dilakukan oleh orang yang mempunyai ilmu,
Orang yang ada tujuan di dalam debatnya. Misalnya orang-orang di luar Islam mencela agama Islam misalnya. Oh, ini dalam Al-Quran kok seperti ini, dalam Al-Quran seperti ini. Lalu dia mendebat mereka dengan cara yang baik untuk menjelaskan, oh maksudnya Al-Quran itu seperti ini, maksudnya Allah itu seperti ini, kata mereka. Kata para ulama ini tadi. Seperti kalau kita melihat debatnya Syekh Ahmad Deedat rahimahullahu ta'ala. Nah, ini tukang debat beliau ini. Tapi yang didebat ini orang-orang pendeta-pendeta yang memojokkan Islam. Islam seperti ini, Islam seperti ini. Kalau kita melihat debat-debatnya itu kadang-kadang pendetanya pintar bahasa Arab, pendetanya pintar baca Quran. Nah, ini yang didebat oleh Syekh Ahmad Deedat. Ini seperti ini, debat yang ada kegunaannya. Atau seperti debatnya Imam Syafi'i, seperti debatnya Imam Ahmad, debatnya para ulama salaf dulu. Mereka berdebat. Bahkan Abu Hanifah dan A'mash itu kadang-kadang kalau berdebat sampai bertarik-tarikan baju, kayak orang hendak berkelahi dalam satu masalah. Ini debat orang-orang yang berilmu untuk mencari sebuah kebenaran. Ini debat yang tidak apa-apa. Kenapa? Karena Rasul SAW pun berdebat. Debat dengan siapa Nabi? Dalam surat Al-Mujadalah, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah telah mendengar perdebatanmu dengan wanita ini. Perdebatan wanita. Wanita ini mendebatmu wahai Nabi. Allah dengar. Allah tidak mencela kok perempuan itu didebat. Kenapa? Karena perempuan ini mencari kebenaran, mencari jalan bagi urusan yang dia dapatkan. Dia datang kepada Rasul, wahai Rasulullah, keadaannya seperti ini. Maka ujarnya, hukumnya ini, jar Nabi. Wahai Rasulullah, kada bisa kalau hukumnya kayak ini. Kayak apa ini? Berdebat Nabi lawaninya. Sampai diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala putusan daripada debat tersebut. Artinya debat itu boleh. Tapi yang berdebat itu siapa dan tujuan daripada debatnya itu apa. Jadi jangan dipukul rata dengan hadis ini tadi. Barang siapa yang meninggalkan debat maka dibangunkan rumah di surga. Itu debat kusir. Debatnya orang yang tidak punya ilmu. Kada usah umpatan berdebat. Karena hanya ngaji 2-3 kali misalnya langsung orang semuanya dibetah-betahkan. Ini salah. Nah ini ngaco kayak ini. Karena kalau berdebat, debat kusir. Karena orangnya tidak punya ilmu. Hanya ngaji 2-3 kali sudah kayak ulama disalahkannya semuanya. Nah, ini tidak benar. Tapi kalau debat yang ada tujuannya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, sebagaimana dilakukan oleh Nabi bersama perempuan yang mendebat beliau, maka ini adalah perkara-perkara yang boleh. Tapi orang yang tidak punya ilmu, Rasul mengatakan wailul lilladzi ini celaka, kata Nabi SAW, orang yang melakukan debat wa in kana muhiqqan. Orang yang debat meskipun mereka itu benar, ini dilarang oleh Nabi SAW. Tapi maknanya kita fahami debat-debat yang debat kusir, debat tanpa ada tujuan. Debatnya cuma hendak cari menang-menangan. Debatnya untuk supaya dibilang, oh ini Masya Allah, ini hebat orang ini ahli debat. Nah ini bukan seperti itu. Kalau debat yang seperti itu, maka itu adalah perkara yang tercela. Demikian pula orang yang suka berdusta. Orang yang berdusta dengan tujuan untuk supaya orang ini tertawaan. Kan kita rancak kalau kayak itu. Ngomong ngaco tapi berdusta omongannya ini. Ada yang kejadian kayak itu. Supaya apa? Supaya orang tertawa. Ini dilarang. Karena Nabi mengatakan wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzib liyudhika bihil qaum. Wailul lahu. Celaka orang yang mengatakan sebuah perkataan fayakdzib lalu dia berdusta. Untuk apa tujuannya? Liyudhika bihil qaum, supaya orang-orang bisa tertawa. Nah ini pelawak-pelawak, stand up komedi dan segala macam ini celaka, kata Rasulullah SAW. Berkisah-kisah ini ngarang ceritanya dusta supaya apa? Supaya orang tertawa. Maka ini celaka. Karena Rasulullah SAW pun juga bercanda, tapi canda Nabi bukanlah canda yang penuh dengan dusta. Canda Nabi adalah canda yang benar. Ini salah satu sebab juga untuk mendapatkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang berikutnya, man sallat duha arba'an wa qabla al-ula arba'an buniya lahu baitun fil jannah. Orang yang sholat duha 4 rakaat
dan sholat sebelum duhur, qablal ula, sebelum duhur 4 rakaat, duhanya dia 4 rakaat, sebelum duhurnya dia 4 rakaat, bunyalahu baitun fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Ini juga jadi seperti teguran bagi para takmir. Kalau bisa jarak antara duhur, adzan duhur dengan iqamah itu dikira-kira. Ini adzan yang 5 menit nya adzan, kita jalan ke masjid, ini adzan, sampai di masjidnya atau sampai di musholanya sudah qomat karena ada waktu. Sedangkan harusnya ada memberikan kesempatan, mungkin orang waktu untuk tahiyatul masjid, karena duhur itu kalau dalam keadaan sangat panas juga Rasulullah biasanya memundurkan sedikit supaya agak dingin. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka ini juga jadi perhatian orang-orang yang mempunyai masjid, ada waktu diperkirakan, kira-kira oh ini orang untuk sholat 4 rakaat sempat kada, dan habis adzan sampai waktunya itu sempat tidak untuk sholat 4 rakaat. Kalau nang cuma setumpat banar maka kada sanggup orang akan sholat, atau sholatnya pun tidak dalam kondisi yang bagus, tidak khusyuk atau tidak tumakninah sholat yang mereka lakukan. Lalu yang berikutnya, orang yang man hafidhas salatis sunnah ar-rawatib, ya, menjaga salat sunnah rawatib, ya termasuk yang tadi 4 rakaat sebelum duhur dan juga rawatib yang lain. Ada sebelum duhur, sesudah maghrib, sesudah isya, sebelum subuh. Ini yang perlu diperhatikan. Orang yang memperhatikan salat tersebut maka akan menjadi orang-orang yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla fi yaumin wa lailatin 12 rakaah bunya lahu baitun fil jannah. Orang yang salat 12 rakaat dalam 1 hari 1 malam, artinya salat sunnah rawatib, maka mereka akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara-cara untuk membangun rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan spek rumah yang seperti disebutkan di awal. Batu batanya emas dan perak, semennya dari misik al-atfar, misik yang sangat wangi, pasirnya dari kerikilnya dari yakut, pasirnya berbau harum, masuk ke dalam rumah tersebut kada pernah menjadi tuha, ya kan? Tidak pernah tua, bajunya tidak pernah rusak, dan orangnya akan selalu dalam keadaan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara untuk mendapatkan rumah di surganya Allah, dan insya Allah ini adalah perkara yang mudah, semua dari kita bisa untuk melakukannya. Lalu ada 2 perkara lagi. Setelah rumah itu dibangun, maka rumah itu perlu dihias. Hiasannya apa? Diberikan taman dan segala macam. Pada suatu hari Nabi melewati Abu Hurairah sedang menanam pohon. Lalu Nabi bertanya, apa yang engkau lakukan? Ya, ini sedang menanam wahai Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, mau tidak saya tunjukkan sebuah cara yang lebih bagus daripada ini? Ya, apa itu wahai Nabi? Maka Nabi mengatakan, katakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ketika kita membaca ini, maka akan ditanam untuk kita sebuah pohon di surga. Artinya surga rumah kita ini diberikan taman-taman dengan pohon-pohonnya. Lalu Nabi juga mengatakan, man qala subhanallahil azim wa bihamdih ghurisat lahu nahlah fil jannah. Yang baca subhanallah wa bihamdih tadi itu diberikan satu pohon kurma nanti di surga. Lalu ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, lalu Nabi Ibrahim mengatakan, sampaikan salamku kepada umatmu wahai Muhammad. Maka beliau pun mengatakan, katakan pada umatmu bahwasanya innal jannata thayyibah, at-thayyibatu turbah. Surga itu tanahnya baik, airnya pun segar, air tawar, dan tempatnya pun juga luas.
Dan sesungguhnya tanaman surga itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Ini tanaman surga. Taman-taman surga itu ditanami dengan ini. Rumah-rumah kita nanti akan ditanami dengan ini ketika kita rajin membaca kalimat-kalimat thayyibah ini tadi. Ini beberapa perkara yang berkaitan dengan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini diberikan kemudahan untuk melaksanakan perkara-perkara seperti ini dan lakukan ini dengan ikhlas. Karena ketika kita melakukan dengan ikhlas, Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Kita akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Syaratnya tadi, ketika dilakukan di dunia ini lakukan dengan ikhlas. Allah pasti akan bangunkan rumah di surga. Kalau kita sudah berisi rumah di surga, kita pasti akan kembalinya ke surga. Kadang mungkin ada rumahnya, ada orangnya. Yang lah, mungkin lah kira-kira. Tidak mungkin. Rumahnya ada sudah, tapi orangnya nggak ada. Orangnya di mana ini? Orangnya di neraka. Suatu hari dia pasti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wal haqqu indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.